Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsani, syukru lahu ala taufiqihi wa amtinani. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, ta'ziman li syani. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, ad-da'i ila ridwani, sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwanihi ajma'in, amma ba'd. Kaum muslimin dan muslimat jamaah zuhur yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita senantiasa bersyukur dan memuji Allah Subhanahu wa taala. Di kesempatan siang hari ini kembali kita lanjutkan kajian kita dengan membahas kitab Arba'una Su'alan Ajaba Anha Nabi sallallahu alaihi wasallam. 40 pertanyaan yang dijawab oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan insyaallah kita akan memasuki hadis yang ke-26, yaitu afara'aita idza kana zaliman kaifa ansuruhu. Bagaimana menurutmu apabila orang itu berbuat zalim? Kaifa ansuruhu, bagaimana saya menolongnya? Kemudian dikatakan Anas bin Malik radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qaal, dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, unsur akhaka zaliman aw mazluman, tolonglah saudaramu yang berbuat zalim atau yang dizalimi. Tolonglah saudaramu, bantulah saudaramu, baik itu yang berbuat zalim atau yang dizalimi. Faqala rajulun, ya Rasulullah, ansuruhu idza kana mazluman. Maka ada orang yang bertanya, wahai Rasulullah, saya akan menolong dia kalau memang dia dizalimi. Afara'aita idza kana zaliman kaifa ansuruhu. Lalu bagaimana pendapatmu wahai Rasulullah apabila orang itu berbuat zalim? Kaifa ansuruhu, bagaimana caranya saya bisa menolongnya? Bagaimana cara menolongnya? Qala tahjuzuhu, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, engkau cegah dia. Atau tamna'uhu, atau engkau halangi dia minadh-dhulm, dari kezalimannya. Fa inna dzalika nasruhu, karena yang seperti itu adalah bentuk pertolongan kepadanya. Rawahul Bukhari, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dimaklumi bahwasanya al-muslimu akhul muslim. Ya, seorang muslim itu bersaudara dengan muslim yang lain. Bersaudara dengan muslim yang lain. Maka yang namanya saudara itu ada hak-haknya. Ya, ada hal-hal yang harus ditunaikan. Di antaranya adalah mencintai saudara kita. Tidak boleh menzaliminya, baik itu hartanya, demikian juga ya kehormatannya, apalagi darahnya. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda bahwasanya la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsi. Tidaklah beriman salah seorang di antara kalian sampai dia mencintai saudaranya apa yang dia cintai untuk dirinya. Karena itu di antara bentuk kecintaan kita kepada saudara kita adalah menasihatinya, termasuk juga menolongnya, menolong ketika dia dizalimi dan mencegah ketika dia berbuat zalim. Karena itu ketika seorang
menasihati saudaranya, atau tak kala kita dinasihati, maka hendaknya kita bersyukur dan berterima kasih, karena itu artinya dia menginginkan kebaikan kepada kita, sebagaimana orang itu menginginkan kebaikan kepada dirinya sendiri. Karena itu nasihat, kata Syekh Abdul Razak hafizahullah, nasihat itu adalah iradatul khair lil ghair, menginginkan kebaikan untuk orang lain. Jadi sebenarnya kalau seorang itu dicegah dari kezalimannya, itu artinya dia diinginkan kebaikan, ya, diinginkan kebaikan dari orang tersebut. Dan zalim itu artinya wad'u syai' fi ghairi mawdi'i. Zalim itu artinya menempatkan sesuatu bukan pada tempatnya. Dan kezaliman itu bisa pada harta, itu mengambil hartanya dengan cara yang tidak benar, atau bisa pada kehormatan, ya, seperti mencemarkan nama baiknya, ya, menggibahnya, menggunjingnya. Makanya ketika ada orang yang digibah, ya, lalu kita mencegah orang yang menggibah ini, itu artinya kita menyelamatkan kehormatan saudara kita, dan itu pahalanya besar, ya. Demikian juga kezaliman terhadap, ya, darahnya, dan ini bentuk-bentuk kezaliman. Dan kezaliman itu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, adzulmu zulumatun yaumal qiyamah. Kezaliman itu adalah kegelapan pada hari kiamat. Kegelapan pada hari kiamat. Dan ternyata jemaah yang dimuliakan oleh Allah, di antara hal yang berat hisabnya nanti pada hari kiamat itu terkait dengan kezaliman, ya, terkait dengan darah. Itu yang pertama kali nanti diperiksa pada hari kiamat. Terkait dengan harta, ya, maka itu semua akan dipertanggungjawabkan. Sampai kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak ada seorang pun yang berbuat zalim kecuali pasti akan dikembalikan kezaliman, ya, orang yang pernah dia zalimi. Sampai, ya, seekor kambing yang mematahkan tanduk kambing yang lain juga akan diadili nanti pada hari kiamat. Hanya saja bedanya, ya, kalau binatang sudah diadili, ya, ditegakkan keadilan kepadanya, ya, maka dikatakan kepadanya kuni turaba, jadilah engkau tanah. Adapun manusia tidak, ya, ketika mereka sudah diadili, ya, dikembalikan hak-hak orang lain, maka, ya, setelah itu akan dibalas dengan balasan yang setimpal, setimpal. Nah, apakah itu diambil amalannya, salatnya, puasanya, zakatnya, dan selainnya. Nah, maka ini menunjukkan bahaya kezaliman. Termasuk juga kezaliman terhadap harta berupa tanah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, man zalama shibran minal ard tuwiqa lahu yaumal qiyamati, ya, sab' aradin, atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang menzalimi, yang mengambil tanah seorang di dunia ini walaupun hanya sejengkal, maka akan dikalungkan nanti pada hari kiamat 7 lapis tanah. Ini menunjukkan bahaya menzalimi, untuk mengambil hak orang lain. Maka dalam hadis ini terdapat beberapa faedah. Yang pertama, wujubu nusratil mazlum, wajibnya menolong orang yang dizalimi. Liannaha minal qiyami bi huquqil ukhuwati al-imaniyah. Karena yang seperti itu termasuk penegakan akan hak-hak persaudaraan di dalam iman. Ya, jadi ketika ada orang yang dizalimi kemudian kita membantunya, menolongnya, ya, kita menolongnya, maka itu artinya kita, ya, menunaikan hak-hak persaudaraan di dalam keimanan. Nah, kemudian yang kedua, al-akhdhu ala yadi zalim nasrullahu
ala nafsihi wa syaitanihi. Nah, mengambil tangan orang yang berbuat zalim itu adalah bentuk pertolongan kepadanya, ya, menolong dirinya dan mencegah, ya, syaitan terhadap dirinya. Nah, jadi mengambil tangan orang yang berbuat zalim. Dan tentunya di sini jamaah yang dimuliakan oleh Allah, terkait orang yang berbuat zalim, kita tolong dengan cara mencegahnya, itu tentunya sesuai dengan kemampuan kita. Dan itu sudah tetapkan, sudah beri petunjuk atau pedoman oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi." Siapa di antara kalian yang melihat kemungkaran, maka hendaknya dia mengubah dengan tangannya. Kata para ulama, ini bagi yang memiliki kekuatan, yang memiliki kemampuan, yang memiliki kekuasaan. Ya, misalnya pemimpin terhadap bawahannya, pemimpin terhadap rakyatnya, ya, itu punya kekuatan, bisa mencegah dengan tangan, ya. Karena itu, ya, datang dari sebagian sahabat azhar bahwasanya sungguhnya Allah Subhanahu wa taala akan mengubah kemungkaran melalui tangan penguasa yang tidak bisa diubah melalui ayat-ayat Allah. Ya, jadi kadang ada kemungkaran itu diubah dengan tangan penguasa. Ya, yang tidak bisa diubah dengan ayat-ayat Allah. Ya, jadi misalnya begini, ya, kadang ada kemaksiatan atau kemungkaran, ya mungkin dibacakan ayat Allah kepadanya, ya, diceramai, disampaikan, dia tidak dengar, ya, dia tidak mendengarnya, tidak peduli. Tapi begitu datang penguasa, ya, langsung selesai. Ya, karena itu penguasa punya wibawa. Ya, penguasa, pemimpin itu punya wibawa, maka wibawa ini hendaknya kita menghormatinya. Ya, hendaknya kita menghormatinya. Nah, maka dikatakan di sini bahwasanya mengambil tangan orang yang zalim ini, siapa yang mengambilnya? Tentunya yang memiliki kekuasaan. Ya, pimpinan terhadap bawahannya, kepala keluarga terhadap anggota keluarganya, seorang ayah terhadap anaknya, seorang suami terhadap istrinya, ini bisa mengambil tangannya. Ya. Adapun kalau tidak memiliki kemampuan atau mungkin, ya, bisa menimbulkan kemungkaran atau kezaliman yang lebih besar, maka ini tidak dilakukan. Ya, karena itu pindah ke metode yang kedua. Fa'ilam yastati fabilisani. Kalau tak mampu, ya dengan lisan saja. Mungkin memberikan nasihat, ya, memberikan nasihat kepadanya. Kalau dia tidak, ya, tinggalkan, ya, maka ya kita sudah mengingatkannya. Kalau toh misalnya tidak mampu, maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, fa biqalbi, hendaknya dia ubah dengan hatinya, ya, dengan hatinya. Karena itu mengubah kezaliman itu dilakukan, ya, dengan catatan tidak menimbulkan kezaliman yang lebih besar atau tidak menimbulkan kezaliman yang semisal, kemungkaran yang semisal, ya. Jadi tidak menimbulkan kezaliman atau kemungkaran yang lebih besar atau tidak menimbulkan kezaliman atau kemungkaran yang semisal. Ya, yang semisal. Jadi mengubah kemungkaran itu atau kezaliman itu diubah sehingga betul-betul hilang atau berkurang. Ini baru bisa dilakukan. Ya. Ya, kalau kita mengubah kezaliman atau mengubah kemungkaran kemudian memang bisa hilang sepenuhnya atau, ya, sebagian besarnya hilang, ini dilakukan. Adapun kalau misalnya muncul kezaliman yang lebih besar atau, ya, kezaliman yang semisal, maka ini tidak dilakukan. Ya, tidak dilakukan. Nah, maka ini hadis jamaah yang dimuliakan oleh Allah, hadis yang sangat agung. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Unsur akhaka zaliman aw mazluman." Bantulah, tolonglah saudaramu, baik itu yang berbuat zalim atau yang dizalimi. Maka para sahabat merasa aneh.
Ya, gimana caranya? Kalau yang dizalimi kita bantu, ya wajar. Ya, wajar. Tapi bagaimana dengan orang yang berbuat zalim? Maka Nabi SAW mengatakan, ya cegah dia dari kezalimannya. Nah, maka di sini ya hendaknya kita senantiasa ya berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari perbuatan zalim. Dan orang yang dizalimi itu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam ya termasuk orang yang doanya mustajabah, ya doanya yang mustajabah. Wallahu taala alam. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Kalau ada yang benar, maka itu adalah kebenaran dari Allah Subhanahu wa taala. Adapun kalau ada yang salah, maka itu adalah kesalahan dari diri saya dan dari syaitan. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.